Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Di pagi ini kita akan melakukan diskusi terkait penugasan dari Pak Alvin, yaitu di mana di sini ada tas 4, desain database perangkat lunak. Ada beberapa soal nanti yang harus kita jawab. Oke, langsung saja kita jawab langsung ke soal yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan basis data. Mungkin teman-teman mau menjawab, silakan. Baik Mas, izin untuk menjawab. Silakan. Apa yang dimaksud dengan basis data? Nah, basis data ini yaitu sekumpulan data yang terstruktur dan tersimpan dalam komputer dan juga dapat diakses oleh program komputer untuk melakukan manipulasi, pengambilan, penyimpanan, dan juga pengolahan data yang efisien, Mas. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas David. Kita lanjutkan ke yang nomor 2, yaitu pertanyaannya di sini, apakah fungsi basis data pada suatu perangkat lunak? Mungkin teman-teman mau menjawab, silakan. Mungkin saya menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Jadi menurut saya ada beberapa fungsi. Yang pertama itu dia itu pastinya untuk menyimpan data, dan juga ada mengelola data dan memastikan integritas data dan meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan suatu keamanan dan memberikan kemudahan bagi si penggunanya. Sekian jawaban dari saya, Mas. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Iwan. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan DBMS serta fungsinya. Saya akan coba menjawab apa yang dimaksud dengan DBMS. DBMS atau kepanjangan dari Database Management System adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola basis data. DBMS ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk menyimpan, mengolah, mengambil, dan memperbaharui data dalam basis data. Untuk fungsi utama dari DBMS adalah yang pertama itu adalah membuat, mengelola, dan menjaga keutuhan basis data. Yang kedua, memastikan keamanan data. Yang ketiga, mengatur penggunaan hak akses. Keempat, mengoptimalkan kinerja sistem. Kelima, meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas. Dan yang terakhir, menyediakan antarmuka pemrograman. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4, yakni sebutkan syarat-syarat suatu sistem bisa disebut sebagai DBMS. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, silakan. Baik Mas, izin untuk menjawab. Untuk yang nomor 4 ini, sebutkan syarat-syarat suatu sistem bisa disebut sebagai DBMS. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah sistem itu dapat disebut sebagai sistem manajemen bisnis data atau sering disebut DBMS. Antara lain yaitu satu, kemampuan untuk mengolah basis data. Yang kedua yaitu kemampuan untuk melakukan manipulasi data. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengintegrasi data. Yang keempat, kemampuan untuk menjaga keamanan data. Dan yang kelima yaitu kemampuan untuk membackup dan memulihkan data. Mungkin cukup itu untuk jawaban nomor 4. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas David ya. Oke, selanjutnya kita lanjut yang nomor 5, yakni jelaskan tentang organisasi ANSI dan ISO termasuk perannya. Teman-teman yang mau menjawab, silakan. Baik Mas, izin saya untuk menjawab. Jadi untuk ANSI sendiri dia itu American National Standards Institute.
Yaitu adalah suatu organisasi nirlaba yang tugasnya mengembangkan standar untuk berbagai industri dan sektor di daerah Amerika Serikat. Nah, untuk ISO-nya sendiri dia itu International Organization for Standardization. Nah, dia itu adalah suatu organisasi internasional yang mempromosikan atau mengembangkan standar global. Nah, untuk perannya sendiri dari ANSI dan ISO itu hampir sama, yaitu untuk mengembangkan, menetapkan, dan mempromosikan standar untuk berbagai industri dan sektor di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Jadi itu perannya, Mas. Terima kasih untuk jawabannya dari Mas Iwan. Kita lanjutkan ke yang nomor 6, yaitu apa pengertian SQL dan juga penggunaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Ini SQL atau kepanjangan dari Structured Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam sebuah database. SQL adalah bahasa standar yang digunakan dalam sistem manajemen basis data atau biasa disebut DBMS, seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan PostgreSQL. Kegunaan SQL adalah beberapanya, yaitu mengelola data, mencari data, mengatur data, menghubungkan data, dan terakhir yaitu membuat dan memodifikasi struktur data. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada pemaparannya, yaitu pertama, diskusi dengan tim setelah desain data untuk aplikasi peminjam perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut. Sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sistem informasi untuk mengelola kebutuhan pendaftaran pustaka, anggota, dan proses peminjam pustaka. Pemodelan si pustaka dimodelkan dengan kebutuhan informasi sebagai berikut. Pustaka memiliki lebih dari satu pengarang. Oke, terus anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Yang ketiga yaitu seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka. Seorang anggota dapat mengambil pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan walaupun pustaka itu dipinjam dalam waktu yang sama. Terus pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam pustaka. Selanjutnya yaitu proses pendaftaran pustaka, anggota, dan peminjam dilakukan oleh petugas pustaka. Perpustakaan. Anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka. Satu pustaka akan disimpan sebagai satu data dengan ID yang unik. Sementara itu, manajemen perpustakaan meliputi fungsi-fungsi berikut, yaitu validasi petugas. Dia bisa login dan logout. Terus mengelola data pustaka meliputi memasukkan data pustaka, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat. Mengelola data anggota seperti memasukkan, mengubah, menghapus, mencari, melihat. Mengelola peminjaman pertama, memasukkan, mengubah data, menghapus, mencari, dan melihat. Mengelola data petugas untuk memiliki hak akses untuk mengelola data petugas meliputi memasukkan, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat. Untuk di sini adalah tentukan entitas, relasi, dan atribut sesuai dengan informasi SIM perpustakaan di atas. Dari pemaparan di atas
kita mendapatkan 4 buah entitas, yakni buku anggota, terus ada entitas peminjaman dan entitas petugas. Dari analisis pemaparan di atas, kita mendapati beberapa relasi. Yang pertama yaitu adalah dipinjam pada peminjaman. Itu merupakan relasi antar entitas buku dan peminjam, yang artinya bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjam. Kardinalitas antar entitas buku dan peminjam adalah one to many, karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Yang kedua adalah melakukan peminjaman, merupakan relasi antar entitas anggota dan peminjaman, di mana anggota yang melakukan peminjaman buku dapat disimpan pada entitas peminjaman. Kardinalitas antara entitas anggota dan peminjam adalah one to many, yang mana satu anggota dapat melakukan peminjaman dalam waktu yang sama pada lebih dari satu buku. Yang ketiga, peminjaman dilayani, merupakan relasi antar entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman dapat dilayani oleh petugas. Kardinalitas relasi antar entitas petugas dan peminjaman adalah one to many, karena satu petugas dapat melayani banyak peminjaman. Selanjutnya saya serahkan ke Mas David untuk atribut. Baik Mas, terima kasih. Nah, untuk entitas buku ini sendiri, atributnya yaitu ada ID buku, yang dimana dia berdata sebagai integer dan juga sebagai primary key. Yang kedua yaitu judul dan pengarang. Nah, dimana judul dan pengarang ini yaitu berdata string. Untuk kategorinya sendiri yaitu berdata integer. Lalu atribut penerbit itu berdata string, dan terakhir yaitu tahun, di mana atribut tahun ini yaitu berdata date. Untuk yang entitas kedua yaitu anggota, yang dimana ada atributnya ada ID anggota yang berdata integer sebagai primary key dan nama sebagai string, lalu jenis kelamin sebagai integer, dan juga nomor telepon dan alamat yaitu berdata sebagai string. Yang ketiga yaitu entitas petugas, yang dimana dia beratribut username yang berdata string dan juga primary key, dan yang kedua yaitu password, yang dimana dia berdata string dan juga nama, lalu level dan nomor petugas yaitu berdata integer, dan yang terakhir yaitu entitas peminjaman. Nah, entitas peminjaman ini yaitu beratribut ID peminjaman, yang dimana dia berdata integer dan juga primary key, dan tanggal peminjaman dan tanggal kembali ini itu berdata date. Sekian untuk pemaparan atributnya. Baik, terima kasih pemaparan dari atributnya. Kita lanjutkan, yaitu gambaran ERD-nya dan juga konversi ERD ke CDM dan PDM. Nah, untuk ini saya serahkan ke Mas Iwan. Saya persilakan. Baik Mas, terima kasih. Izin saya sedikit menjelaskan tentang tabel IRD ini. Jadi di sini ada entitas buku yang memiliki beberapa atribut dan satu atribut multinilai. Jadi di sini ada dari entitas buku sendiri memiliki atribut penerbit, kategori, tahun, judul, ID buku, dan satu atribut multinilai yaitu pengarang, karena biasanya dalam buku sendiri ada lebih dari satu pengarang. Nah, untuk berikutnya dia itu entitas buku sendiri dimasukkan ke dalam entitas peminjaman, yang dimana entitas peminjaman ini ada 3 atribut, yaitu ID peminjaman, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, dalam entitas peminjaman ini ada entitas anggota yang melakukan peminjaman. Nah, untuk atribut dari entitas anggota sendiri berisikan ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, dan satu atribut multinilai yaitu nomor telepon. Nah, anggota dalam melakukan peminjaman buku biasanya itu dilayani oleh petugas. Nah, di mana entitas petugas dia itu memiliki beberapa atribut yaitu username, password, nama, level, dan nomor petugas. Jadi untuk alurnya sendiri dia itu dari buku dimasukkan ke peminjaman, dan anggota melakukan peminjaman buku, dan yang melayani peminjaman tersebut itu si petugasnya. Untuk berikutnya itu
konversi IRD menjadi CDM. Nah, ini alurnya sama saja seperti yang IRD di awal tadi, namun bentuknya saja yang berbeda. Begitupun dari tabel yang di bawahnya, yaitu CDM untuk menjadi PDM. Alurnya sama saja. Baik, terima kasih Mas. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Mas Iwan tentang CDM, terus ERD-nya, dan juga PDM. Baik, teman-teman, sudah selesai untuk seri yang kita diskusikan kali ini. Kurang lebihnya nanti kalau ada yang kurang atau ingin ditambah lagi, silahkan langsung hubungi saya. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.